Sahabat yang saya kasihi, kita akan merenungkan mengenai mengatasi kebimbangan. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar kisah tentang Rasul Petrus yang berjalan di atas air? Bila Anda belum pernah mendengarnya, saya akan menceritakan secara singkat kepada Anda. Cerita ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22-33. Ceritanya begini. Pada satu hari sesudah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak yang mendengarkannya itu pulang dan menyuruh para muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sedangkan Yesus naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Pada waktu itu hari sudah malam. Ketika para muridnya sudah jauh, perahu itu diombang-ambingkan angin. Nah, kira-kira pukul 3 pagi, Yesus mendatangi para muridnya. Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka sangat terkejut dan mengira Yesus adalah hantu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu seorang murid Yesus yang bernama Petrus berseru kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Lalu Petrus datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Tetapi ketika ada tiupan angin, maka takutlah Petrus, dan ia mulai tenggelam. Lalu berteriak kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus memegang tangan Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Para murid dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kebimbangan dan ketakutan Petrus membuat dia mulai tenggelam. Untunglah ia cepat memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menolongnya, sehingga ia tidak tenggelam. Sahabatku, Petrus bisa berjalan di atas air karena ia beriman kepada Yesus dan tentunya karena kuasa Yesus. Tetapi ketika angin meniup dan Petrus mulai takut dan tenggelam, ia langsung berteriak kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolongnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus kurang percaya dan bimbang hatinya. Seharusnya Petrus tidak perlu bimbang dan ragu karena Tuhan Yesuslah yang membuat Petrus berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus juga berada di dekatnya. Tetapi ternyata Petrus kurang percaya. Sahabat, kita juga sering bimbang bukan? Kita juga sering kurang percaya kepada Yesus. Ketika kita menginginkan sesuatu dan kita memohon kepada Yesus, tetapi hati kita masih tetap bimbang dan kurang percaya kepada Yesus. Kalau begitu, apa sebenarnya yang membuat kita bimbang atau kurang percaya kepada Yesus? Bisa saja karena kita merasa bahwa Yesus begitu jauh, atau kita merasa bahwa Yesus mungkin tidak peduli terhadap kita, atau bisa saja kita merasa sebagai orang berdosa, dan karena itu kita tidak layak mendapatkan apa-apa dari Yesus. Atau kita tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara, tetapi kita juga selalu ragu. Bisa juga kita merasa bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, namun keraguan terus muncul. Seringkali hidup kita memang dipenuhi kebimbangan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan, dan iman kita begitu lemah. Sehingga kita merasa khawatir dan merasa takut menghadapi hidup ini. Sahabatku, Yesus mau agar kita teguh dalam keyakinan dan kepercayaan kita kepadanya. Yesus mau agar kita tidak meragukan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Yesus mau agar kita percaya kepadanya 100%. Keraguan dan kebimbangan kita akan menghalangi kuasa dan kasih Tuhan. Kebimbangan dan keraguan kita akan menjauhkan kita dari Tuhan
Dan bila kebimbangan ini terus ada dalam hidup kita, maka kita tentu tidak akan pernah merasakan sukacita dan bahagia dalam hidup ini. Kebimbangan akan semakin membuat kita tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita. Jadi bila kita selalu bimbang dan semakin jauh dari Tuhan, maka hidup kita tentu kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian dan sukacita. Sebaliknya, bila kita tidak bimbang dan kita tidak ragu atas kuasa dan kasih Tuhan, maka kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Dan bila kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita tenang, aman dan damai, walau banyak badai yang kita hadapi. Apakah Anda saat ini dalam keadaan bimbang dan ragu? Apakah Anda saat ini kurang percaya bahwa Tuhan mengasihi dan peduli kepada Anda? Sahabatku, mari kita membuang semua kebimbangan dan keraguan dan rasa kurang percaya kita kepada Tuhan. Mari kita mengganti kebimbangan dengan keyakinan yang teguh dan kuat, serta benar-benar percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bila itu tidak mudah, maka mohonlah kepada Tuhan untuk menolong Anda. Dan tentu Roh Kudus akan menolong Anda menaruh kepercayaan yang teguh dalam hati Anda kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi Anda, seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Baiklah sahabat, doa saya, Tuhan senantiasa memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.